Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Ibu Dewi Kartikasari di pelajaran perencanaan bisnis kelas 10 ya. Kelas 10 BDPM atau bisnis daring dan pemasaran. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya menganalisis lingkungan bisnis ya. Jadi bab satunya itu kita membahas mengenai menganalisis lingkungan bisnis. Ya, langsung saja kita ke materi ya. Bisa kalian lihat di sini ada pengertian dari yang namanya lingkungan pemasaran ya. Jadi kalian untuk pelajaran Ibu kalian harus tahu dulu apa itu pengertian dari yang namanya bisnis ya. Jadi bisnis itu adalah sesuatu atau suatu kegiatan yang dilakukan tujuannya itu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Ya, jadi tujuan utama dari bisnis itu adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan atau laba ya, atau menghasilkan sesuatu, itu namanya bisnis. Sekarang kita belajar atau berbicara mengenai yang namanya lingkungan bisnis. Nah, di sini lingkungan bisnis itu atau biasa disebut dengan business environment ya. Business environment itu adalah lingkungan bisnis ya. Kondisi yang terjadi di sekitar bisnis atau perusahaan yang dapat mempengaruhi laju usaha tersebut. Ya, jadi beberapa bagian atau beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi dari bisnis tersebut dinamakan sebagai lingkungan bisnis. Begitupun dengan lingkungan pemasaran. Ya, jadi lingkungan pemasaran di sini adalah beberapa hal yang nantinya akan berpengaruh penting terhadap kegiatan pemasaran yang kalian lakukan, ya. Oke, Ibu lanjut saja langsung ke penjelasan selanjutnya. Di sini ada yang namanya atau bisa kalian lihat ada bagian dari lingkungan bisnis. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu adalah lingkungan yang internal dan lingkungan yang eksternal. Ya, kalau untuk lingkungan yang internal dari kata inter, kemudian ada extern ya. Jadi di sini lingkungannya lingkungan bagian dalam. Lingkungan internal berarti hanya di bagian dalam. Nah, kemudian lingkungan eksternal hanya di bagian yaitu adalah bagian luarnya. Ya, maaf, bagian luar dari perusahaan. Ya, kalau internal bagian dalam dari perusahaan. Kalian bisa lihat pengertiannya di sini mencakup semua faktor yang berada dalam kendali perusahaan. Faktor-faktor ini relatif dapat diprediksi. Nah, bedanya itu kalau yang internal bisa diprediksi, tapi kalau yang eksternal itu sulit untuk diprediksi karena cakupannya cukup luas. Bisa dipahami anak-anak ya. Jadi Ibu contohkan misalkan Ibu punya perusahaan. Nah, perusahaan Ibu misalkan menjual boneka. Nah, Ibu itu posisinya ketika menjual boneka, maka Ibu punya faktor-faktor dua faktor, ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal dari perusahaan Ibu itu adalah ya Ibu sendiri ya yang buat usaha, kemudian perusahaan Ibu termasuk karyawan-karyawan Ibu itu nanti bakal jadi lingkungan internal Ibu. Nah, beda lagi dengan lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal itu adanya di luar perusahaan Ibu dan tidak berhubungan langsung dengan Ibu, tapi nantinya akan berhubungan juga atau Ibu contohkan pesaing. Ya, pesaing Ibu sama menjual boneka juga. Nah, itu adalah salah satu contoh dari lingkungan eksternal ya. Lingkungannya ada di luar Ibu, tapi itu akan mempengaruhi bisnis Ibu. Oke, paham? Selanjutnya ya. Di sini bisa kalian lihat ada yang namanya lingkungan bisnis internal. Ya, itu ada visi misinya, ada tujuannya ya. Jadi ini sama saja seperti kita punya organisasi atau perusahaan, kita punya visi, kita punya misi, kita punya tujuan dari bisnis kita. Kemudian di sini kita juga punya struktur organisasinya, ya, siapa pemiliknya, siapa dewan direksinya, siapa pemiliknya, siapa yang punya saham di perusahaan tersebut, sampai ke pegawai-pegawai atau sampai ke paling bawah ya. Jadi dalam manajemen ada 3 tingkatan. Yang paling atas itu mungkin yang paling high ya, yang paling tinggi, kemudian yang keduanya itu ada yang middle, kemudian yang paling bawahnya itu ada low ya. Misalkan Ibu contoh di atas ada yang namanya direktur, kemudian yang bagian tengahnya itu ada yang namanya pemilik saham atau pemegang saham, kemudian yang paling yang paling bawahnya itu ada pegawai dan misalkan Ibu contoh OB ya, pegawainya itu pegawai yang bekerja, kemudian yang paling bawahnya itu ada OB, security atau yang bantu-bantu. Itu semua adalah bagian dari lingkungan bisnis ya. Selanjutnya itu ada yang namanya budaya perusahaan ya, atau kebiasaan perusahaan. Yang selanjutnya itu ada sumber daya manusia. Kemudian yang kelima itu ada sumber daya fisik dan kemampuan teknologi. Nah, semua ini adalah bagian dari lingkungan bisnis bagian internal atau biasanya ada di dalam perusahaan. Nah, bagian-bagian ini biasanya bisa kita atur dengan mudah dan bisa diprediksi. Jadi tidak sulit untuk kita memantau hal-hal yang ada di dalam perusahaan kita. Nah, bedanya dengan yang ini. Oke, Bu lanjutkan. Ini ada lingkungan bisnis eksternal ya.
Lingkungan bisnis eksternal juga ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada yang mikro, ada yang makro. Jadi lingkungan bisnis eksternal itu adanya di luar, tapi ada yang jenisnya mikro atau yang kecil, lingkup kecil dan lingkup besar ya. Kalau yang lingkup kecil ini, lingkungan eksternal atau lingkungan mikro yang berhubungan langsungnya itu dengan kinerja ya, jadi pengaruhnya itu terhadap operasi bisnis reguler kalian. Nah kalau yang makro itu lingkupnya besar, mempengaruhinya organisasi, kemudian juga bisnisnya signifikan karena apa, biasanya mempengaruhi industri secara keseluruhan, seperti contohnya para pesaing ya, itu nanti adanya di lingkungan bisnis mikro. Oke, kita lihat langsung saja. Nah, ini adalah lingkungan mikro dan makro ya. Bagian tengah itu manajemen atau kita bisa sebut juga perusahaan kita. Lihat yang bagian biru. Lingkaran biru itu adalah lingkungan bisnis kita ya. Jadi bisnis kita. Bisa kita tulis ya di situ manajemen atau perusahaan. Oke. Nah, untuk yang di lingkaran kuning itu jumlahnya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 1 pemerintahan, kedua lembaga keuangan, ketiga ada perusahaan, ada pemasok, ada pelanggan, ada para pesaing. Itu semua lingkungannya adanya di mikro ya. Jadi lingkupnya itu masih lingkup kecil ya. Kemudian yang di lingkaran merah, nah itu ada 6 juga, tapi itu dinamakan lingkungan makro atau lingkupnya lingkup besar, luas ya. Jadi Ibu bisa contohkan di sini untuk yang perusahaan itu ada di mikro. Nah perusahaan itu adalah lingkup mikro, masih bisa kita atur, masih bisa kita pantau, masih bisa kita lihat ya. Dan kemudian di sini ada juga yang namanya pemasok. Pemasok itu adalah orang yang masukin barang ya. Jadi kita punya bisnis, nah kemudian pemasoknya itu adalah yang nanti akan memasukkan barang-barang kita ya. Mohon maaf, pemasok ini adalah orang yang memasukkan bahan ya, bahan dari produk kita. Nah kemudian di sini ada juga yang namanya pelanggan. Pelanggan ini posisinya adalah orang yang beli ke kita atau kita bisa sebut sebagai konsumen kita ya. Tapi konsumen yang sering melakukan kegiatan pembelian itu bisa kita sebut sebagai pelanggan. Kemudian di sini juga ada pemerintahan ya. Pemerintahan berarti berhubungannya dengan pajak. Kemudian ada lagi lembaga keuangan. Lembaga keuangan berhubungannya dengan Ibu contohkan bank ya. Jadi misal kita butuh modal, maka kita berhubungan dengan yang namanya lembaga keuangan. Tapi pada saat kita memiliki keuntungan tinggi, maka akan berhubungan dengan yang namanya pemerintah, yaitu diambil pajak ya. Oke, kemudian yang terakhir itu ada pesaing. Pesaing di sini posisinya adalah orang yang melakukan kegiatan bisnis yang mungkin sejenis dengan kita atau yang mungkin tidak sejenis tapi mempengaruhi kegiatan bisnis kita. Oke. Selanjutnya di sini yang makro, bisa kalian lihat. Ini adalah lingkungan atau faktor-faktor di luar dari yang namanya mikro atau lingkupnya luas. Seperti demografis, ekonomi, ya, bentang alam, kemudian teknologi, politik dan budaya. Ibu contohkan satu persatu ya. Lingkungan makro dari jenis demografi itu berhubungan dengan lokasi ya. Jadi demografi tempat kalian ketika berjualan itu bagaimana, atau ketika kalian membuka usaha ya, demografinya bagaimana, kependudukannya bagaimana ya, apakah ramai, apakah sepi. Beda ketika kita membuka bisnis di Jawa Barat ya dengan di Papua ya. Jadi demografinya bagaimana, harus lihat dulu. Bisnis dengan demografi sangat berhubungan. Jadi lingkungannya itu adalah lingkungan yang sangat luas dan kalian harus tahu itu. Selanjutnya di sini ada ekonomi. Nah, lingkungan ekonomi di sini berkaitan dengan keuangan atau keuangan negara, keuangan perusahaan kalian, keuangan negara. Nah, itu berhubungan dengan yang namanya lingkungan makro. Nah, kemudian di sini ada bentang alam. Bentang alam di sini Ibu biasa sebut dengan geografi ya. Jadi tempat kalian ketika berdagang itu atau berjualan atau membuka usaha itu bagaimana. Beda ketika kalian membuka usaha di pantai ya. Misal kalian lokasinya itu dekat dengan pantai, dengan orang yang membuka usaha di lingkungan pegunungan ya. Ibu contohkan, misalkan kalian jualan atau membuka usaha membuat jaket di daerah pesisir. Nah, itu tidak akan laku ya, atau kecil kemungkinan untuk laku. Karena apa? Di daerah pesisir itu panas ya, tidak akan butuh jaket atau tidak terlalu perlu yang namanya jaket. Mungkin perlu pada saat malam hari, tapi tidak sangat perlu, tidak sering digunakan. Nah, kalau misalkan kalian membuat usaha, membuat jaket tebal, nah kemudian di daerah pegunungan, nah itu mungkin akan masuk ke dalam lingkup bisnis kalian. Jadi kalian harus lihat ketika membuka usaha itu atau membuka sebuah bisnis, kalian harus lihat dulu lingkungan mikro dan makronya ya, karena itu sangat berhubungan dengan bisnis yang akan kalian jalani. Kemudian di sini ada yang namanya lingkungan teknologi.
Lingkungan teknologi ini juga sangat berpengaruh ya ketika kalian membuat produk. Semakin canggih eranya, kita sudah memasuki era 4.0. Nah, semakin canggih yang dibuatnya atau produk yang dikeluarkannya, maka akan semakin banyak minat pembeli ya. Jadi konsumennya akan semakin banyak ya, semakin banyak tertarik untuk membeli. Selanjutnya di sini ada politik ya. Politik juga berhubungan dengan negara. Jadi di sini politik dagang, politik negara, atau politik apapun, politik perusahaan, politik untuk menjual produk. Sangat banyak politik di dalam lingkungan pemasaran atau lingkungan bisnis. Nah, selanjutnya ada budaya, ada budaya. Nah, budaya juga sangat berpengaruh terhadap lingkungan bisnis yang akan kalian lakukan. Oke, di sini bisa kalian hafalkan ya. Jadi ibu minta kalian harus hafal dan harus paham. Yang paling penting adalah kalian harus paham ya. Untuk hafal nanti akan ikut sendiri ketika kalian sudah paham materinya ya. Jadi harus tahu lingkungan mikro terdiri dari apa saja, lingkungan makronya terdiri dari apa saja. Oke, selanjutnya. Oke, di sini setiap pelajaran ibu pasti ada evaluasinya ya. Jadi bisa kalian lihat evaluasi di sini. Ibu minta kalian komen atau kalian isikan di kolom komentar di bawah video ini ya. Kalian bisa ketikkan nama kalian, kemudian kelas kalian, dan kalian bisa jawab pertanyaan dari ibu yang ada di layar ini ya. Pertanyaannya ada 3, ibu bacakan. Yang pertama itu, apakah kalian pernah melakukan kegiatan bisnis atau penjualan, ataukah kalian pernah berjualan? Silahkan tulis jawabannya ya. Kemudian yang kedua, jika pernah, produk apa yang kalian jual? Nah, kemudian dalam kegiatan bisnis tersebut tuh apa yang kalian jual? Silahkan tuliskan jawabannya. Yang ketiga itu, dalam posisi lingkungan bisnis, baik mikro atau makro, kemudian yang bagian internal ataupun eksternal, nah posisi manakah yang pernah kalian tempati dalam kegiatan bisnis atau penjualan ataupun berdagang ya. Jadi ketika kalian berjualan itu, kalian pernah di posisi mana sih? Apa kalian pernah di posisi para pesaing? Atau kalian pernah di posisi yang namanya perusahaan ya, atau ibunya punya perusahaan. Bu, saya pernah bu, tapi keluarga saya adanya di posisi perusahaan. Saya punya perusahaan rotan, atau saya punya perusahaan ikan ya, atau apapun itu. Silahkan kalian bisa tuliskan jawabannya di kolom komentar ini. Itu sebagai bahan ibu untuk absen kalian. Jadi absensi ibu ambil dari jawaban yang kalian tuliskan di kolom komentar. Oke, bisa dipahami ya. Untuk pertemuan kali ini ibu cukupkan sampai di sini. Semoga kalian paham materi yang ibu sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.